Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita baru memperingati, merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Ini peristiwa yang luar biasa, bagaimana Dia datang sebagai manusia. Dia yang dinubuatkan dan menggenapi semua nubuat itu dengan sempurna, dengan tidak ada sesuatu yang kurang. Dan itu dibuktikan bahwa anak manusia rela menderita. Namanya penderitaan karena dosa manusia itu tidak mudah. Karena kita tahu bahwa penderitaan karena dosa dunia itu adalah tanggungan yang amat berat. Yehezkiel merasa bahwa dia seorang anak manusia, dia tidak bisa menggenapinya. Tapi hanya Yesus yang bisa menggenapi sebagai anak manusia yang rela menderita karena dosa manusia. Bagaimana rasa pahit, memang manis waktu di mulut tapi pahit di dalam hati itu. Itulah kondisi keadaan dunia yang harus ditanggungnya. Dia masa turun sebagai manusia dari kemuliaan yang serupa segambar dengan Bapa yang setara, tapi dia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai harus yang dipertahankan. Dia datang sebagai manusia di Betlehem. Dia dilahirkan dengan seorang perawan Maria. Dia lahir di mana situasi dunia begitu gelap. Dinubuatkan dia terang yang besar itu datang. Terang yang sesungguhnya. Firman jadi manusia. Firman itu adalah pada mulanya bersama Allah. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu Allah. Dia rela menjadi manusia, mengenakan daging, mengenakan tubuh manusia, raga yang sama dengan kita manusia. Tetapi dalam proses, selama 33,5 tahun dia hidup di dunia. Dia rela semua, dia tanggungnya semua. Dia dalam pelayanan setelah 30 tahun dia penuh dengan melakukan kehendak Allah. Selama 3,5 tahun dia penuh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap raga, semua dilakukan menurut kehendak Allah. Dan kita lihat, setelah itu dia mati karena dosa-dosa manusia, dosa kita ditanggungnya di kayu salib. Tetapi dia lakukan itu dengan suatu keyakinan bahwa itu menggenapkan semua rencana Allah, menurut kehendak Allah. Dan dia mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan setelah itu kita lihat bagaimana kubur itu tidak bisa menahannya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah bangkit dari antara orang mati, dia masih bersama dengan murid-muridnya 40 hari. Dan selama 40 hari inilah dia begitu memberikan kekuatan baru, memberi semangat kepada muridnya supaya mereka meneruskan bagaimana kerajaan Allah di bumi. Dan inilah peristiwa setelah dia naik ke sorga. Mereka menyaksikan, ditulis begini di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, murid-murid itu, dan awan. Awan ini adalah bukan awan biasa. Dan kita lihat ini bagaimana suatu awan itu menunjukkan suatu roh Allah sebetulnya. Kehadiran kemahakuasaan Tuhan itu bukan awan biasa. Jadi sesuatu awan meraibkan dia daripada penglihatan mereka itu. Jadi awan itulah yang digambarkan Roh Kudus itu kan awan, air, dan juga udara. Banyak gambaran Roh Kudus itu memang ya suatu yang merupakan sayap. Karena Tuhan itu juga ibaratnya dia naik ya sayap, awan-awan itu dia melintasi segalanya, semuanya itu sebetulnya ibaratnya sayap Tuhan juga awan itu. Jadi kita melihat betapa hebatnya kuasa itu adalah alam semesta pun tidak dapat menghalanginya. Dan kita tahu ini adalah sorga menyambutnya. Sorga itu menyambut dia sampai setelah selesai semua genap apa yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa kita mempunyai suatu keyakinan yang mengatasi segala-galanya. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu yang berat bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu, ini gambarannya, dunia itu tidak berkuasa atasnya. Dunia itu mempunyai kekuatan hanya kepada orang yang tinggal di dalam dosa. Tapi Yesus nggak ada berdosa, dia orang benar.
Dia melihat kehidupan itu tetap dalam kehidupannya karena Allah itu adalah kehidupan. Matahari yang sesungguhnya yang terus bersinar dan tidak ada kegelapan yang dapat menguasainya. Tidak ada kuasa manapun, kuasa kematiankah itu, kuasa dosa, kuasa iblis, tidak ada yang bisa menahannya. Jadi itu menunjukkan bahwa awan kemuliaan itu akan memberikan kepada kita perlindungan di dalam segala perkara apapun yang terjadi dalam hidup kita di dunia ini. Dan kita tahu ini adalah pernyataan bahwa Dia sudah menyempurnakan semua. Jadi karena kata terakhir di salib, Dia berkata sudah selesai, genap semua. Nubuat yang Dia akan genapkan, tidak ada yang tidak digenapkan. Dan itu membuat kita bahwa Yesus Kristus sudah menggenapkan baik juga Taurat yang tidak mungkin dilakukan oleh daging. Tapi bersama dengan Roh-Nya, oleh kuasa nama Yesus itu, kita bisa menghadapi semua. Dan itu menunjukkan betapa hebatnya kuasa Tuhan mengatasi dunia. Dan Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu ditulis oleh Lukas. Karena selesai penderitaan sebagai manusia, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia tidak hanya naik di sana, tapi Dia menunjukkan bahwa Dia yang bertahta, Dia yang berkuasa, Dialah yang berkerajaan. Dan itu membuat kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa Dialah Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Segala lutut bertelut, segala lidah mengaku Dia Yesus itu Tuhan. Dan itu membuat kita bangkitlah dan jangan dikuasai oleh apapun yang ada di dunia. Kita menang bersama dengan Kristus. Karena Roh-Nya dijanjikan sebelum kata-kata terakhir Dia terangkat ke sorga, Dia beri kuasa Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu akan memampukan setan pun tidak berkuasa. Dan apapun ular yang menggigit itu bagaikan berbisa, itu juga tidak membahayakan. Walaupun digigit tapi tidak membahayakan. Walaupun ada sakit penyakit itu sembuh. Kita melihat kuasa nama itu. Kita merasa bahwa di dunia ini kan kita seperti, ya kita punya Bapa, tetap punya Bapa. Dia adalah Bapa yang tidak membiarkan kita piatu. Tidak membiarkan kita sendiri. Roh-Nya kita kenal, Roh-Nya ada di dalam kita, bersama kita. Dunia tidak mengenalnya, tapi Dia katakan, jangan gelisah hatimu. Jangan takut, aku sudah mengalahkan dunia. Roh-Ku kuberikan kepada kamu. Makanya pernyataan terakhir itu kan kuasa diberi oleh Roh Kudus turun dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi puji Tuhan, jadi kita mempunyai sauh jiwa. Sauh jiwa artinya pengharapan kita yang kuat dan bagaimana tetap gitu. Saya baca begini karena kita di dunia. Kita menghadapi situasi masih di dunia, kita belum di alam sorga duduk di tahta kemuliaan bersama Kristus. Nanti gada-gada besi, ada tongkat besi bagi yang menang. Tapi di sini kita masih di dunia. Saya tulis begini, ada pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus, di dalam Ibrani pasal ke-6. Pengharapan itu ayat 19 dan 20 adalah sauh yang kuat. Sauh jiwa kita tetap dan teguh. Sauh kuat dan aman, terjemah baru. Tetap dan teguh. Yang masuk di mana Yesus sekali ke belakang tirai. Tirai Dia terusi, yaitu tubuhnya sendiri tidak bisa lagi menghalangi. Tubuhnya tidak dibatasi lagi. Dia mempunyai tubuh kemuliaan. Dia mempunyai tubuh yang penuh dengan kuasa. Kuasa kematian tidak berkuasa lagi atas tubuhnya. Nah, kita dikatakan karena Dia dilabuhkan pengharapan kita ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis, pengantara kita, penganjur kita. Ketika menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tidak berubah keimamannya. Di dunia ini masih berubah-ubah, tapi imam kita, imam besar tidak berubah. Jadi ini pengharapan kita, ibaratnya kalau sauh jiwa kita, pengharapan kita yang tetap itu, yang dimana masuk Dia sebagai pemimpin dalam kehidupan kita, Dia mempunyai jiwa pengharapan kita itu teguh dan tetap. Kalau teguh dan tetap, aman jiwa kita, dan itu tidak akan berubah. Situasi apapun, biar kita tetap memandang Yesus, bahwa Dia di sana, di sebelah kanan Allah Bapa. Dia yang bertahta, Dia yang berkuasa. Dialah yang memerintah. Tidak ada pemerintahan manapun di dunia ini yang bisa menggantikannya. Karena kerajaannya itu kekal. Jadi puji Tuhan, karena diteguhkan dengan
keadilan dan kebenaran. Dia tidak merebut suatu kerajaan dengan caranya, tapi dia taklukkan dirinya kepada Allah yang maha kuasa itu. Yang maha tahu, yang maha hadir itu. Membuat dia sehingga dia bisa menyatakan ini. Kita mempunyai sauh jiwa kita yang tetap dan teguh selama-lamanya. Jadi kita aman. Jadi kalau di dunia ini ibarat pasir, nah, tapi kalau kita dalam iman kepada Tuhan, ya dalam Kristus Yesus jiwa kita bagaikan batu karang. Disitulah keamanan, disitulah teguhnya kita mempunyai pengharapan. Sehingga kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, nantikan dialah yang bekerja, dialah yang berkarya dalam hidup kita. Puji Tuhan, selamat pagi, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, karena kami mempunyai sauh jiwa kami yang tetap dan teguh. Aman bagi jiwa kami. Tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Apapun itu, situasi apapun keadaan, tidak ada yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu Bapa. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan bukan pasir dunia ini yang gampang berubah, tetapi batu karang, yaitu sauh jiwa kami, itu pengharapan kami. Dia rela mati karena jiwa kami sebagai gembala. Dia rela serahkan dirinya bagi kami, ganti kami sebagai dombanya. Tidak ada yang dapat merebut kami dari tangan-Mu. Tidak ada Bapa yang lebih besar daripada Bapa, tidak ada sesuatu yang melebihinya. Dialah Bapa yang kekal itu. Dialah Raja Damai itu. Dialah yang Maha Kuasa itu. Dialah yang selalu mau berbicara kepada kami situasi apapun yang kami hadapi. Karena Dia benar-benar ajaib. Benar-benar melampaui akal kami. Benar-benar melampaui situasi keadaan apapun dia dalam dunia. Kuatkan dan teguhkan iman anak-anak-Mu Tuhan. Sebab kami mempunyai sauh jiwa yang tetap dan teguh selama-lamanya. Terima kasih karena Dia ada duduk sebelah kanan Allah Bapa. Sampai semua musuh-musuhnya akan ditaruh di bawah kakinya. Kami di dunia, di sini kami menjadi alat kebenaran. Di sini kami menjadi kebenaran Allah melalui iman kepada Kristus yang sudah bertahta sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Engkau dengar doa kami dan anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.